Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang passive voice. Setelah menonton video ini, Anda diharapkan mampu menguasai poin-poin berikut ini. Passive voice biasanya didefinisikan sebagai lawan dari active voice. Yang kedua adalah apabila subjek dikenai tindakan atau perbuatan. Perhatikan contoh berikut ini. Anna writes a book. Anna di sini merupakan subjek, writes merupakan verb, dan book merupakan objek. Pada active voice, subjek melakukan tindakan terhadap objek. Bisa dilihat di contoh, Anna melakukan tindakan terhadap buku, yaitu menulis. Sedangkan pada passive voice, subjek yang dikenai tindakan oleh objek. Bisa dilihat di contoh, book merupakan subjek, written merupakan verb, dan Anna adalah objeknya. A book, di buku ini dikenai tindakan oleh si Anna atau si objek, yaitu ditulis. Passive voice biasanya digunakan apabila yang pertama adalah pelaku tidak diketahui, yang kedua adalah pelaku dianggap tak penting atau karena sudah jelas, yang ketiga pelaku sengaja tidak disebutkan. Perhatikan contoh berikut ini untuk lebih jelasnya. The bank was robbed. Pada contoh, objek tak disebutkan karena kita tak tahu secara spesifik siapa pelakunya. Atau bisa juga karena pelakunya sudah jelas adalah seorang pencuri, maka dianggap tak penting lagi. Yang ketiga, mungkin Anda tahu siapa pencurinya, namun mungkin karena dia adalah teman Anda, jadi Anda berusaha untuk melindunginya. Ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum membuat kalimat pasif. Yang pertama, harus kalimat verbal, kalimat nominal tak dapat dipasifkan. Yang kedua, kata kerja transitif atau yang membutuhkan objek. Dan yang ketiga, objek active voice menjadi subjek di passive voice, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, harus menggunakan verb 3 atau past participle dan harus terletak setelah be. Jika Anda memperhatikan pembahasan dan contoh-contoh dari awal, maka Anda akan menemukan sebuah pola khusus pada passive voice ini, yaitu selalu ada verb 3 setelah be, baik itu is are, was, were, ataupun been. Dan ini juga merupakan rumus dasar dari passive voice itu sendiri. Perlu diingat bahwa tak semua jenis tenses dapat dipasifkan. Perhatikan tabel berikut ini. Terlihat bahwa future continuous dan past future continuous beserta turunan perfect continuous tak dapat dipasifkan. Hanya ada 10 jenis tenses yang dapat dipasifkan. Namun, di video ini kita hanya akan membahas tentang 5 tenses yang paling sering digunakan, yaitu simple present, simple past, simple future, perfect continuous, dan present perfect. Kita mulai dari bentuk pasif simple present. Pertama, kita uraikan dulu masing-masing rumus dasarnya. Kemudian, hubungkan yang saling berdekatan. Dalam hal ini verb 1 dan juga be. Maka bentuk verb 1 dari be adalah is are. Sehingga dapat disimpulkan jika rumus bentuk pasif simple present adalah subject plus is are plus verb 3. Berikutnya, bentuk pasif dari simple past. Pertama-tama, seperti pada simple present tadi, kita uraikan dulu rumus dasar masing-masing. Kemudian kita hubungkan yang saling berdekatan dan kita dapatkan bentuk kedua dari be, yaitu was dan were. Sehingga rumus akhir dari bentuk pasif simple past adalah subject plus was atau were plus verb 3. Selanjutnya, bentuk pasif dari simple future. Uraikan terlebih dahulu rumus dasar masing-masing. Kemudian, hubungkan yang saling berdekatan yaitu verb 1 atau bare infinitive dan be. Maka ditemukan
be sebagai bare infinitif dari be itu sendiri, sehingga rumusnya menjadi subject plus will shall plus be plus verb 3. Selanjutnya present perfect plus pasif. Ada di sini ada 3, yaitu present, perfect, dan pasif. Kita uraikan satu-satu terlebih dahulu rumus dasarnya. Kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya, kita hubungkan yang saling berdekatan. Verb 1 dari have adalah has dan have, kemudian verb 3 dari be adalah been. Maka jika diturunkan, rumus pasif dari present perfect adalah subject plus has have plus been plus verb 3. Yang terakhir, present continuous bentuk pasif. Ya, sama seperti present perfect, kita uraikan masing-masing rumus dasarnya terlebih dahulu. Karena di sini ada 3, maka ada 3 rumus dasar. Kemudian kita hubungkan yang saling berdekatan. Maka verb 1 dari be adalah am is are, kemudian verb ing dari be adalah being. Jadi jika rumusnya diturunkan menjadi subject plus am is are plus being plus verb 3. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, maka jangan lupa tinggalkan like dan share ke teman-teman Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.